Saya menggantikan adik saya di penjara selama 3 tahun. Di penjara, saya secara tidak sengaja menyelamatkan putra seorang miliarder. Miliarder itu memberi saya 1 miliar sebagai ucapan terima kasih. Setelah keluar penjara, saya langsung menelepon ayah saya, ingin berbagi kabar baik ini. Tapi begitu ayah saya mendengar suara saya, dia langsung memutus telepon. Hati saya cemas. Saya mengira ada masalah di rumah, lalu bergegas pulang. Namun, begitu sampai di pintu, saya mendengar suara istri adik saya, Sialin, yang tidak sabar, karena terburu-buru mengurus balik nama rumah. Aku sampai tidak bisa periksa kehamilan. Begitu dia pulang, suruh dia cari kontrakan sendiri. Aku tidak mau tinggal serumah dengan mantan narapidana. Ah, ini kan demi kebaikan kalian. Lagi pula rumah ini kan uang dia yang bayar. Mendengar percakapan mereka, tangan saya yang hendak mengetuk pintu melayang di udara. Ujung jari saya gemetar tak tertahankan. Saya sudah terbiasa orang tua lebih sayang pada adik, tapi adikku sejak kecil membenciku. Saya masuk penjara untuk menggantikannya. Dia kan tidak mungkin setega itu. Saya tarik napas dalam-dalam. Lalu mengetuk pintu. Suara di dalam langsung berhenti. Ibu membuka pintu. Melihat saya terkejut, lalu dengan tatapan menghindar menepuk bahu saya. Xiaolin, kenapa kamu sudah pulang? Ayahmu baru bilang mau menjemputmu. Saya mendengar kepura-puraannya. Hanya merasa dingin di hati. Kalau tadi saya tidak mendengar percakapan mereka di luar pintu. Mungkin saya masih bodoh percaya padanya. Tapi sekarang melihat wajah munafiknya, perut saya mual. Tidak apa, sekarang naik taksi juga mudah. Begitu saya melangkah masuk rumah, istri adik langsung melirik saya dengan jijik, mengambil alkohol dan berjalan ke arah saya, menyemprotkan alkohol dengan ganas ke arah saya. Jangan berpikir macam-macam, aku buang sialmu. Saya menarik sudut mulut. Tersenyum getir. Dia menganggap saya mantan narapidana, tapi dia mungkin lupa. Saya dipenjara demi dia dan adikku. Saya tidak bicara, langsung menuju kamar saya. Namun baru 2 langkah naik tangga, ayah saya menarik saya. Jangan lihat. Di rumah tidak ada kamarmu. Jari-jarinya menjepit rokok, asbak di samping sofa. Sudah penuh puntung rokok baru. Sepertinya kedatangan saya membuatnya kesal. Ayah, saya hanya 3 tahun di penjara, bukan mati. Masa 1 kamar pun tidak pantas saya miliki? Masalah ini adik juga pasti tidak setuju. Saat itu, adikku keluar dari kamar mandi. Sedikit canggung menatap saya. Kak, keluarga kita banyak orang, cuma segini kamar. Mana muat? Saya melihat wajah canggung adikku, hati ikut membeku. Saya tertawa dingin 2 kali. Dulu muat, saya cuma 3 tahun di penjara. Kenapa jadi tidak muat? Apa hak kalian mengusir saya? Jangan lupa rumah ini. Saya beli lunas. Mendengar itu, dia tiba-tiba menampar saya keras. Jarinya menunjuk saya dengan keras, beli rumah saja sudah sombong. Ya, kamu pulang ini. Atau minta utang? Siapa yang minta rumah kembali? Kalian yang tidak mau. Kasih saya 1 kamar saja. Ayah saya marah besar, dia jelas mengusir saya. Bilang saja, di rumah tidak ada kamarmu. Cari tempat tinggal. Ya kontrakan sendiri. Kami tidak berutang padamu. Saya kaku di tempat. Seluruh tubuh gemetar marah. Berbagai emosi bergolak di dada. Tidak berutang, kata yang bagus. Dulu siapa yang menangis minta saya menggantikan? Siapa yang bilang saya penyelamat keluarga ini? Sekarang saya cuma minta kembali. Kamar saya sendiri. Apa itu keterlaluan? Masih ingat dulu orang tua menangis memohon saya. Bilang adik lulus universitas ternama, masa depan cerah, tidak boleh hancur karena kecelakaan. Juga bilang setelah saya keluar, seluruh keluarga akan membalas budi. Saya tidak butuh balasan. Hanya sayang orang tua, sayang adik, makanya saya menggantikannya di penjara. Demi menyelamatkan adik, saya kehilangan pekerjaan, menjual mobil, menguras semua tabungan. Tapi bagaimana saya bisa menyangka, yang menunggu bukan kasih sayang keluarga yang lebih kuat, melainkan pengkhianatan dan pukulan total. Sekarang saya cuma minta kamar sendiri, tapi diusir keluarga. Air mata saya jatuh diam-diam, tapi saya gigit bibir kuat-kuat, tak mau kehilangan kendali. Kak, 3 tahun kamu di penjara, kami juga susah. Sekarang kamu mau tinggal di rumah, bukannya kita jadi bahan tertawaan? Kenapa kamu tidak bisa berpikir demi kami? Saya tiba-tiba melepas tangannya, jari menunjuknya, mata dingin. Sheng Teng, jangan lupa, yang harus dipenjara itu kamu. Orang yang membuat seluruh keluarga malu adalah kamu. Kamu menikmati pengorbananku, merebut rumahku, dan masih berani menyalahkanku karena tidak memikirkan kalian. Mendengar ucapanku, wajah adikku langsung menjadi sangat tidak enak. Aku sudah berterima kasih padamu, apalagi yang kamu mau, sebagai kakakku. Bukankah ini sudah menjadi kewajibanmu? Sikap enteng adikku sangat menyayat hatiku. Orang tuaku mulai membela adikku. Kakak seperti ayah, melakukan sedikit saja untuk adik sudah ingin dipuji. Kamu ini terlalu picik, Xiaolin. Umurmu juga tidak muda lagi. Bahkan jika harus menyewa rumah sendiri pun sudah sepantasnya. Mereka bergantian bicara. Setiap kata bagaikan pisau tajam yang menusuk hatiku. Aku menengadah dan memejamkan mata, menahan air mata dengan paksa. Sudut bibirku mengukir senyum putus asa.
Pantaskah selama 3 tahun aku di penjara, kalian tidak sekalipun menjengukku? Ternyata kalian hanya menganggapku memalukan. Baik, mulai hari ini, aku putus hubungan dengan kalian. Jangan menyesal. Setelah berkata begitu, aku berlari keluar rumah tanpa menoleh. Diam-diam aku meninggalkan rumah yang tidak berperasaan itu, berkelana sendirian di jalan cukup lama. Akhirnya aku mencari hotel dan menginap sementara. Aku berkonsultasi dengan pengacara dengan harga tinggi secara daring. Rumah yang kubeli dengan lunas, namun tertulis nama orang tuaku. Bisakah aku mengambilnya kembali? Pengacara berkata. Selama aku bisa membuktikan bahwa aku adalah pembeli sebenarnya, misalnya dengan menunjukkan bukti pembayaran saat pembelian, bukti kepemilikan properti, dan sebagainya, maka aku bisa mendapatkan rumah itu kembali. Aku biasa menyimpan dokumen, jadi semua itu masih tersimpan rapi. Untuk merebut kembali rumah, aku mempekerjakan pengacara itu untuk menangani semuanya. Setelah semuanya diurus, aku berbaring di tempat tidur, menatap saldo 9 digit di ponselku, dan tenggelam dalam pikiran. Aku akan membuat seluruh keluargaku menyesali pilihan hari ini. Keesokan harinya, aku langsung menuju ke kantor penjualan villa. Memanfaatkan promo, aku langsung menghabiskan 100 juta, membeli 10 villa mewah dengan lunas. 1 untuk kutinggali sendiri. Sisanya 9 kusewakan. Hanya dari sewa 9 villa itu, aku punya uang yang tak habis setiap bulan. Sebulan kemudian, aku menerima telepon dari ayahku. Sheng Lun, kamu gila, ya? Berani benar kamu menggugat kami. Pantas saja orang yang pernah dipenjara, banyak akal. Hati pun benar-benar hitam. Meski lewat telepon, seolah aku bisa melihat wajah geram ayahku. Aku tersenyum tipis, marah tanpa perlu berkata. Bukankah itu hasil didikan kalian? Aku ingin mengambil kembali rumah ini bukan karena aku membutuhkannya, melainkan karena aku tidak ingin memberikannya pada sekelompok serigala tak tahu terima kasih seperti kalian. Aku mengabaikan makian kedua orang tuaku di sana. Setelah berkata begitu, aku langsung menutup telepon. Baru saja menyimpan ponsel, kudengar ada yang mengetuk pintu rumahku. Aku pergi membuka pintu, dan mendapati seorang gadis cantik dan seksi berdiri di luar. Halo, tuan rumah. Aku penyewa villa nomor 2, namaku Suan Wan. Gadis ini sedikit kuingat. Aku ingat dia adalah penyewa pertama villaku. Saat itu transaksi kami berjalan lancar, dia langsung menandatangani kontrak. Aku menatapnya dengan tenang. Ekspresiku datar. Ada perlu? Suan Wan dengan lembut menyibakkan rambutnya. Pipinya sedikit memerah, matanya penuh permohonan. Malam ini aku mengadakan pesta pindahan rumah. Teman-teman sekelas ingin bertemu tuan rumah kaya yang membeli 10 villa sekaligus. Bisakah kamu datang untuk mendukungku? Aku berdiri di tempat, pikiranku sedikit lambat merespons, tertegun. Suan Wan melangkah maju, dengan ujung jarinya menarik lengan bajuku. Sambil menggoyangkannya, suaranya melembut. Kakak tuan rumah, tolonglah. Aku bilang pada mereka aku akrab denganmu, bantu aku dong. Setelah itu dia menangkupkan kedua tangannya, sedikit memiringkan kepala menatapku. Aku pada dasarnya lebih luluh pada rayuan daripada paksaan. Diganggu seperti ini, sedikit kesedihan di hatiku langsung sirna. Akhirnya aku menghela napas ringan dan melunak. Baik, aku akan datang nanti malam. Mendengar itu, mata Suan Wan berbinar, dengan gembira melompat-lompat pergi. Pukul 7 malam, aku datang sesuai janji ke rumah Suan Wan. Namun saat hendak masuk, dari belakang terdengar suara yang familiar. Sheng Lun, kamu bahkan mengikuti kami sampai ke sini. Aku menoleh ke arah suara, ternyata adikku Sheng Teng dan istrinya Xialin. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Matanya penuh rasa jijik. Suan Wan berjalan mendekat, bingung menatapku dan istri adikku. Kalian kenal? Wan Wan, orang ini adalah kakak suamiku yang mantan narapidana. Sepanjang hari tidak melakukan apa-apa, hanya memikirkan cara merebut rumahku. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, semua mata di ruangan itu tertuju padaku, penuh dengan penghinaan, rasa ingin tahu, dan cemoohan yang menekan dari segala arah. Aku mendengarkan perkataannya yang membalikan fakta, mengepalkan tinjuku, dengan perasaan dingin yang mendidih di dalam hati. Aku menatap dingin istri adikku, seperti melihat badut yang sok tahu. Pertama, aku tidak berminat menguntit kalian. Kedua, aku menjadi narapidana karena menggantikan suamimu menjalani hukuman. Ketiga, kamu di satu sisi merendahkanku sebagai mantan narapidana. Di sisi lain masih bertahan di rumahku dan tidak mau pergi. Aku ingin bertanya, siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Kata-kataku tajam menusuk. Tatapan semua orang terhadap istri adikku berubah menjadi sangat ekspresif. Merasakan berbagai tatapan yang tertuju padanya. Xialin mengerutkan kening, dengan gugup berkata, jangan sembarangan mengada-ada di sini. Rumah itu jelas milik Sheng Teng, tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula surat pengacara sudah dikirim ke rumah. Semoga kamu masih bisa keras mulut di pengadilan. Kakak, aku tahu kamu baru keluar penjara dan tidak punya tempat tinggal. Tapi itu kamar yang kami sisihkan untuk bayi. Kita keluarga, apa kamu harus membuat semuanya serba tidak enak? Aku menatapnya dingin, semakin mendengar semakin dingin hati. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana anak kecil yang dulu selalu mengikutiku dan memanggil kakak, bisa berubah menjadi seperti sekarang ini.
Saat kalian mengusirku dari rumahku sendiri, kenapa tidak bilang kita satu keluarga? Baru saja aku dihina dan difitnah di depan umum oleh istrimu, kenapa kamu tidak bilang kita satu keluarga? Xialin melihat orang-orang di sekeliling mulai memperhatikan kami, bukannya merasa bersalah, malah semakin sombong. Menatapku dari atas ke bawah dengan nada merendahkan, Sheng Teng. Villa ini dibeli oleh seorang tuan tanah kaya raya, kamu tidak berniat membuat masalah di sini, kan? Suara Xialin keras. Dengan nada angkuh seolah dia adalah nyonya rumah villa ini, sedangkan aku hanyalah seekor tikus yang nekat masuk ke villa. Orang-orang di sana mendengar itu, mulai melontarkan cemoohan penuh hinaan kepadaku. Saat itu Xuanwan berdiri di depanku, mengerutkan kening, Xialin. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian? Apa ada kesalahpahaman? Sheng Teng? Aku sarankan kamu cepat pergi. Tuan tanah kaya itu akan segera datang. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu tidak akan tahu bagaimana matinya. Dipimpin oleh Xialin, semua orang tanpa ampun melontarkan kebencian padaku. Saat itu, akhirnya aku benar-benar melihat dengan jelas wajah buruk mereka. Xuanwan yang selama ini bingung mendengarkan perkataan Xialin, wajahnya semakin pucat. Dia tidak tahan lagi, tiba-tiba berdiri di depanku, tubuhnya gemetar karena marah. Xialin, diamlah, Tuan Sheng Teng adalah tamu yang kuundang. Kamu menghinanya seperti ini. Aku tidak menerima kalian di sini. Kalian pergi sekarang juga. Xialin mendorong Xuanwan dengan kasar. Berjalan angkuh ke depan kami dengan wajah penuh penghinaan. Aku segera menopangnya. Hatiku terasa sangat tidak enak. Orang yang paling kupercaya merendahkanku, tetapi Xuanwan rela maju untuk membelaku. Apa hakmu menyuruh kami pergi? Kamu bukan tuan tanah kaya itu. Dan yang harus pergi adalah dia. Benar, Wan, jangan-jangan kamu tertipu? Kami juga hanya ingin mengingatkanmu. Hati-hati jangan sampai dimanfaatkan oleh orang tertentu. Xuanwan menatap Xialin dan Sheng Teng dengan marah, dadanya naik turun karena emosi. Yang harus pergi adalah kalian. Sheng Teng adalah tuan tanah kaya yang kalian bicarakan, yang membeli 10 villa sekaligus. Apa? Suara Xuanwan tidak terlalu keras, tetapi di aula yang sunyi. Terdengar seperti palu godam yang menghantam keras di dada setiap orang. Suara keributan yang tadinya ramai langsung lenyap. Udara seakan membeku saat itu, hanya tersisa napas berat akibat keterkejutan yang luar biasa. Senyuman sinis di wajah Xialin belum sempat hilang, langsung kaku di sudut bibirnya. Matanya membelalak, menatapku tajam, tubuhnya karena ketidakpercayaan yang ekstrim bergetar sedikit. Dia sama sekali tidak bisa menghubungkan pria di depannya yang mengenakan jas murahan, mantan narapidana yang baru keluar penjara, dengan tuan tanah kaya yang mengeluarkan 100 juta untuk membeli 10 villa. Wan, kamu bercanda? Dia? Bagaimana mungkin dia tuan tanah? Dia bahkan tidak punya tempat tinggal, dia hanyalah orang miskin. Sheng Teng yang berdiri di samping. Wajahnya lebih pucat dari kertas. Dia seperti kehilangan seluruh tenaganya, tangan yang tadinya menopang Xialin juga lemas terkulai. Dia terlalu mengenalku, aku juga terlalu mengenalnya. Dari mataku dia tidak melihat kemarahan, melainkan sikap dingin seperti melihat orang asing. Sikap dingin ini membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Kakak, ini sebenarnya bagaimana? Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Aku tidak menggubris pertanyaannya. Aku hanya berdiri diam di sana. Merasakan tatapan merendahkan di sekeliling yang perlahan berubah menjadi rasa hormat, rasa ingin tahu, dan rasa canggung. Perasaan ini sangat aneh, status sosial yang dibawa oleh uang menjadi nyata pada saat ini. Aku hanya bisa melihat keterkejutan di matanya. Keterkejutan di matanya mencapai puncaknya pada saat ini. Aku memandang keluarga yang dulu rela kukorbankan segalanya untuk melindungi, tak ada kepuasan balas dendam dalam hatiku. Hanya ada kesedihan yang tak berujung. Xuanwan dengan sigap merasakan kecanggungan suasana, dia tidak mundur. Malahan melangkah maju, berdiri tepat di sampingku, gerakannya sangat ringan. Namun seolah menyatakan posisinya kepada seluruh ruangan, Sheng Teng, Xialin. Kontraknya aku tanda tangani sendiri dengan Tuan Sheng, karena kalian tidak menghormati tamu pentingku. Di sini tidak menerima kalian. Tolong segera pergi, jangan menunggu satpam datang, tolong segera pergi. Jangan menunggu satpam datang, Xialin membuka mulut, sepertinya masih ingin membuat ulah. Namun saat bertemu dengan tatapan dingin Xuanwan dan tatapan tunjuk-tunjuk dari teman-teman sekeliling, sisa-sisa amarahnya pun padam. Dia dengan kacau meremas tas mewah di tangannya, tas yang dia beli dengan uangku, sekarang menjadi hiasan yang paling ironis. Sheng Teng menundukkan kepala, tidak berani menatapku lagi, menarik Xialin yang hilang semangat. Di bawah tatapan semua orang, mereka pergi dengan malu-malu melewati pintu villa. Pintu otomatis aula perlahan tertutup. Memisahkan dua jiwa serakah itu di dalam kegelapan malam, pesta kembali diiringi alunan musik. Namun tatapan setiap orang padaku telah berubah, aku tahu, ini baru permulaan. Rumah yang mereka rebut, harga diri yang mereka injak-injak, akan kurebut kembali satu persatu. Xialin dan Sheng Teng yang diusir dari villa tidak merenung, malah bersembunyi di apartemen usang sewaan, menggertakkan gigi di depan layar ponsel. Xialin melihat-lihat postingan media sosial Xuanwan, rasa cemburu membuat wajahnya berkerut, dan dia tidak bisa menerimanya.
Bahwa narapidana kerja paksa yang dulu dia injak-injak, ini berubah menjadi jutawan. Kenapa? Dia ini sampah yang pernah dipenjara. Berhak apa tinggal di villa? Uang ini pasti sumbernya tidak jelas. Mungkin dia melakukan hal kotor di penjara. Sayang. Dia sekarang bahkan sudah menyewa pengacara. Rumah kita mungkin benar-benar tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Dia juga jangan berharap bisa tenang memilikinya. Dia akan peduli dengan reputasinya. Aku akan membuat namanya hancur total. Lihat saja apakah dia masih punya muka tinggal di villa itu. Xialin dengan cepat mengetik di keyboard, serangkaian kata-kata yang memutarbalikkan fakta dan menghasut emosi tercetak di layar. Xialin dengan cepat mengetik di keyboard, serangkaian kata-kata yang memutarbalikkan fakta dan menghasut emosi tercetak di layar. Dalam deskripsinya, aku menjadi seorang iblis yang setelah keluar penjara kehilangan hati nurani, tidak hanya merebut rumah pensiun orang tua yang sudah tua, tetapi juga mengancam adik kandungnya dengan kekerasan. Hanya dalam beberapa jam, artikel berjudul "Mencari Hati Nurani yang Hilang" tentang kakak narapidana yang keluar penjara ingin memaksa keluarga bunuh diri. Viral di forum lokal, netizen yang tidak tahu kebenaran meninggalkan komentar makian, kata-kata yang begitu keji. Membuat bulu kuduk merinding, aku sedang duduk di ruang belajar yang luas, membaca sertifikat rumah yang diajukan pengacara. Namun ponsel tiba-tiba bergetar hebat, puluhan nomor asing masuk, saat kuangkat semua berisi makian keji. Aku mematikan telepon, menatap notifikasi pesan pribadi yang terus melompat di layar, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman dingin. Cara perundungan online murahan ini, dibandingkan dengan apa yang kualami di penjara, sungguh tidak sebanding. Xuanwan memegang tablet, wajahnya lebih muram dari tadi malam, dia langsung berlari ke hadapanku. Menunjuk layar yang terus naik popularitasnya, suaranya jelas terdengar cemas dan gelisah. Kakak Sheng, lihat ini. Xialin dan mereka ternyata melakukan siaran langsung online untuk memelas. Sekarang semua orang memakimu, bahkan ada yang mencari alamat spesifikmu. Sudah kuduga, selain cara ini, mereka tidak punya kemampuan lain. Di layar, Xialin sedang menghapus air mata di depan kamera, Sheng Teng di samping menunduk menghela nafas. Penampilan penuh penderitaan dan tak punya rumah, komentar di siaran langsung bergulir cepat. Semuanya kata-kata kotor tentang diriku, bahkan ada yang berteriak ingin mendatangi langsung. Xialin di layar menangis terseduh-seduh di depan kamera. Siapa yang mengerti, kami bertiga menjaga rumah ini dengan susah payah. Begitu dia pulang, dia langsung mengusir kami. Kami masih punya anak, bagaimana dia bisa setega itu? Keluarga ini benar-benar tidak tahu malu. Kakak Sheng harus klarifikasi, kalau tidak reputasimu hancur total. Tetangga juga akan salah paham padamu. Klarifikasi, tidak usah buru-buru. Biarkan mereka melompat dulu. Semakin tinggi mereka naik, semakin keras mereka jatuh. Aku tidak terpengaruh oleh komentar online, malah menunjukkan ketenangan yang hampir kejam. Aku menghubungi telepon pengacara, nada bicara tenang, namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. Pengacara Zhang, apakah semua bukti daring sudah dikumpulkan? Termasuk akun-akun yang menyebarkan fitnah jahat itu. Tuan Sheng, tenang saja. Semua pernyataan fitnah dan tindakan pelanggaran sudah dinotariskan. Jika Anda memberi perintah, mereka tidak hanya harus membayar ganti rugi, tetapi juga memikul tanggung jawab pidana. Melihat wajah munafik di layar siaran langsung itu, ilusi terakhir saya tentang kasih sayang keluarga benar-benar sirna. Karena mereka memilih cara ini untuk benar-benar berpisah, saya akan memberi mereka hadiah besar. Saya mematikan tablet, berjalan ke jendela kaca besar, dan menatap permukaan danau yang tenang di luar. Badai di dunia maya masih berlanjut, tetapi di mata saya, ini hanyalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Opini publik di internet menyebar seperti wabah, bahkan membuat tetangga yang sedang bermain di kawasan villa ikut terkejut. Mereka berkumpul dalam kelompok, menunjuk-nunjuk rumah saya, dengan tatapan penuh selidik dan curiga. Tepat pada saat itu, orang tua saya, dipimpin oleh Sheng Teng, datang dengan marah mencari saya. Mereka membawa megafon usang, seolah-olah akan tinggal di sini selamanya. Sheng Teng, keluarlah kamu, anak durhaka. Tinggal di rumah sebesar ini, tapi membiarkan ayahmu menyewa rumah. Apa kau punya hati nurani? Ibuku duduk di tanah sambil mengusap air mata, menepuk-nepuk pahanya. Lihatlah semuanya, anak sulungku berubah hati setelah keluar dari penjara. Bahkan tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Malah mau menggugat kami, mana ada akal seperti ini di dunia. Saya membuka pintu dan melangkah keluar, menatap sandiwara absurd di bawah tangga. Suara tetangga semakin keras. Namun hati saya terasa sangat tenang, bahkan ada sedikit kelegaan. Saya membuka pintu dan keluar. Menatap sandiwara konyol di bawah tangga. Suara tetangga semakin riuh, tapi hati saya sangat tenang. Bahkan ada sedikit kelegaan. Ayah, ibu. Saya sudah memberi kalian kesempatan. Rumah itu saya beli lunas, dan saya tidak bilang kalian tidak boleh tinggal di sana. Kalianlah yang pertama kali mau mengusir saya. Rumah itu atas nama saya, jadi milik saya. Sekarang kau punya uang, kau harus beli rumah besar lagi untuk kami tinggali, dan kau harus minta maaf pada adikmu. Saya menatap wajah serakahnya, lalu menoleh ke arah Sheng Teng yang bersembunyi di belakang, sedang merekam video dengan ponselnya.
Jelas ingin mengunggah adegan ini ke internet untuk mendapatkan simpati lebih. Sudah terekam jelas? Semakin banyak bukti, semakin cepat hakim memutuskan. Tangan Sheng Teng gemetar, sorot matanya menunjukkan sedikit rasa bersalah, tapi dengan cepat dia menegakkan dada. Berpura-pura tegar dan benar, lalu terus berakting di depan kamera ponsel. Orang tua saya membuat keributan sebentar. Akhirnya dipaksa pergi oleh petugas keamanan. Ruang tamu kembali sunyi. Saya duduk di sofa, menatap deretan hinaan di ponsel, namun dalam hati menghitung detail yang disampaikan pengacara. Xuanwan mengetuk pintu masuk, membawa semangkuk mie panas. Matanya penuh kekhawatiran, seolah takut saya terprovokasi oleh komentar-komentar itu. Kakak Sheng, makan dulu. Jangan ambil pusing kata-kata di luar. Kebenaran pasti akan terungkap. Terima kasih, Wan Wan. Aku tidak segenting itu. Hari-hari di penjara dulu lebih berat dari ini. Saya makan mie dengan perlahan. Xuanwan duduk di seberang, menatap saya diam-diam. Kepercayaan tanpa syaratnya. Di saat yang penuh kebencian ini, sangatlah berharga. Tapi, aku lihat orang tuamu sepertinya belum mau berhenti. Besok mungkin akan datang lagi. Apa kamu tidak berniat mempublikasikan bukti? Biarkan mereka berulah. Semakin keras mereka bertindak, semakin mudah secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan gaduh dan pencemaran nama baik. Saya tidak terburu-buru membalas, melainkan menunggu momentum, saat di mana semua kebohongan meleleh di bawah sinar matahari. Dan para pelaku kejahatan tidak punya tempat bersembunyi. Sinar bulan di luar jendela masuk ke ruang tamu, menyinari dokumen-dokumen hukum yang dingin. Saya mengambil pena, dan menandatangani nama saya di surat kuasa terakhir. Di malam yang panjang ini, yang saya rasakan bukanlah kemarahan, melainkan kesadaran yang belum pernah ada sebelumnya. Saya tahu, keadilan untuk saya sedang datang selangkah demi selangkah. Dan mereka yang serakah pada akhirnya akan membayar atas perbuatan mereka. Hinaan di internet sudah mencapai puncaknya. Xialin melihat popularitas yang terus naik di ruang siaran langsung dan deretan hadiah yang memenuhi layar. Tersenyum lebar tanpa henti. Di matanya, itu bukanlah cibiran, melainkan uang berkilau. Sheng Teng duduk di samping, meskipun matanya masih menunjukkan sedikit kegelisahan. Di bawah godaan uang dan keangkuhan, sisa hati nurani yang tipis itu sudah sirna. Suamiku. Cepat lihat, semua orang memaki mantan narapidana Sheng Ling itu. Setelah namanya benar-benar hancur. Kita cari tekanan media lagi, 10 villa itu pasti jadi milik kita. Istriku sayang. Kita sudah menempelkan surat pemenjaraan dulu. Bagaimana jika dia balik menuduh bahwa aku yang menggantikannya? Apa yang harus kita lakukan? Balik menuduh? Apa yang bisa dia gunakan? Buktinya sudah lama hilang. Lagi pula, kita punya orang tua yang melindungi kita. Siapa yang akan percaya pada kata-kata mantan narapidana? Sementara itu, di ruang kerja villa nomor 2, aku diam-diam menonton siaran langsung. Wajah Xialin yang lucu itu. Xuanwan berdiri di belakangku, tangannya menggenggam erat tablet. Napasnya memburu karena marah. Kakak Sheng, mereka sudah kelewatan. Mereka bahkan berani membuat kebohongan seperti itu. Apa kita tidak akan meluruskannya sekarang? Jangan terburu-buru. Biarkan mereka melayang di awan sebentar. Semakin tinggi mereka naik, semakin sakit saat jatuh. Aku memandangi langit malam yang gelap di luar jendela, hatiku tenang tanpa gelombang. Pesta pora yang buta ini hanyalah sisa-sisa senja sebelum badai datang. Keesokan paginya, Xialin bahkan membawa orang tua dan sekelompok blogger media sosial berbondong-bondong memblokir pintu villa. Mereka mendirikan kamera-kamera besar. Takut kehilangan momen apapun yang bisa menarik perhatian. Ibuku duduk di depan pintu gerbang. Sambil menepuk-nepuk paha, menangis dan meratap dengan suara yang tajam dan menyakitkan telinga. Menarik perhatian tetangga sekitar. Berhenti dan menonton. Nilailah sendiri. Semua orang, anak sulungku baru keluar dari penjara. Langsung tidak kenal sanak saudara, mau mengusir ayah dan ibu kandung, dan merampas properti adiknya. Para wartawan seperti hiu yang mencium bau darah, berdesakan maju. Mikrofon hampir menempel di wajah ibuku. Sementara Xialin pura-pura lemah lembut, sesekali menyodorkan tisu. Namun matanya sesekali mengintip ke dalam villa. Aku mendorong pintu gerbang dan keluar. Sinar matahari agak menyilaukan. Melihatku muncul, kerumunan langsung bergolak, teriakan makian. Dan pertanyaan-pertanyaan menyerbu seperti gelombang. Sudah cukupkah kalian? Xialin. Akhirnya kau berani keluar. Dasar tidak punya hati nurani, di depan banyak wartawan begini. Beranikah kau menunjukkan sertifikat rumah itu kepada semua orang? Sheng Teng bersembunyi di belakang kerumunan, tidak berani menatap mataku. Aku memandangi orang-orang yang disebut keluargaku ini, di depan kamera, berakting mati-matian sebagai korban. Hanya merasa mual. Sertifikat rumah akan kutunjukkan, tapi tidak sekarang. Aku juga ingin meminta para wartawan menjadi saksi, untuk melihat nanti saat kebenaran terungkap, siapa sebenarnya yang berbohong. Suasana di tempat tiba-tiba menjadi sunyi yang aneh. Tangisan ibuku berhenti mendadak. Dia menatapku dengan bingung. Ada kilasan kepanikan yang sulit terlihat di matanya. Menghadapi teriakan Xialin dan kamera para wartawan, aku tidak buru-buru membela diri.
melainkan mengeluarkan setumpuk fotokopi yang rapi dari saku dalam jas. Kertas-kertas itu tampak sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Itu adalah catatan transaksi bank dan bukti transfer saat membeli rumah 3 tahun lalu. Aku dengan santai memberikan fotokopian itu kepada wartawan paling depan. Matanya berubah dari kegembiraan menjadi keterkejutan saat melihat jumlah uang dan nama pembayar. Wartawan lain juga berkerumun. Suara rana kamera berbunyi silih berganti. 3 tahun lalu, aku membayar harga rumah dalam 3 kali angsuran. Total 4.200.000, setiap transaksi ditarik dari rekening pribadiku. Ibuku yang tadi berguling-guling di tanah. Tangisnya berhenti mendadak. Dia memandangi kertas-kertas itu dengan bingung, lalu mencari bantuan ke arah Sheng Teng di belakang. Wajah Sheng Teng pucat pasi, tanpa sadar dia menyusut ke belakang kerumunan. Lalu kenapa? Sertifikat rumah atas nama ayah dan ibu. Itu bentuk baktimu, hadiahmu. Sekarang mau menariknya? Tidak ada pintu. Para wartawan mulai berbisik-bisik. Arah angin tampaknya mulai berubah secara halus. Aku melihat kemewahan palsu yang dipaksakan Xialin. Hanya merasa lucu dalam hati. Dia pikir hukum hanya melihat selembar sertifikat rumah, tapi tidak tahu bahwa rangkaian bukti. Sudah cukup untuk menghancurkan mimpinya. Song Yu, pengacara Zhang. Tolong beritahu wanita ini, dalam hukum, apa perbedaan antara kepemilikan titipan dan penguasaan ilegal? Pengacara Zhang yang berdiri di samping mendorong kacamatanya, membuka map. Aura profesional dan dingin itu langsung membuat keramaian menjadi hening. Konfrontasi di luar masih berlangsung, tapi aku sudah berbalik dan masuk ke ruang tamu. Suan Wan memberiku segelas air hangat. Tangannya masih gemetar kecil, jelas ketakutan oleh kegilaan orang-orang tadi. Kakak Sheng, mereka masih belum pergi. Xialin sepertinya sedang menelepon. Memanggil lebih banyak orang. Aku mengambil ponsel, membuka pesan pribadi dari Sheng Teng. Karena tekanan di pintu tadi, adikku yang selalu bersembunyi di balik wanita ini akhirnya tidak bisa diam lagi. Pesan suaranya penuh dengan permohonan yang hina dan ketakutan yang pekat. Kak, aku mohon, tolong kau tarik kembali catatan transaksi itu. Kalau perusahaan tahu rumah ini kurebut darimu, aku akan hancur total. Aku mendengar pesan suara ini, tidak membalasnya. Orang seperti Sheng Teng, hanya saat kepentingannya sendiri terancam barulah dia ingat aku ini kakaknya. Aku mematikan ponsel, mataku tertuju keluar jendela, pada orang tuaku yang sedang beraksi di depan kamera, memainkan drama sebagai korban. Demi masa depan anak bungsu mereka rela mengorbankan 3 tahun hidup anak sulung. Kini, mereka kembali demi rumah putra bungsu, berusaha memakukan putra sulung di tiang penghinaan. Ikatan keluarga di mata mereka hanyalah chip yang bisa dicairkan kapan saja. Di luar jendela, Xialin sepertinya menerima telepon lain. Wajahnya tiba-tiba memucat. Dengan ketakutan, dia menatap ke arah lantai 2 villa. Ponsel di tangannya hampir terlepas. Aku tahu, peringatan hukum gelombang kedua dari pengacara Zhang sudah sampai di ponselnya. Pelaku di balik perundungan dunia maya ini akhirnya mulai merasakan dinginnya hukum. Saat Xialin bersiap merobek pintu masuk. Untuk melancarkan tuduhan putaran baru, sebuah Rolls-Royce hitam dengan plat nomor berurutan perlahan berhenti di pinggir kerumunan. Kemunculan mobil ini membuat suasana yang awalnya bising langsung hening. Bahkan para blogger media sosial paling ekstrim. Tanpa sadar menurunkan gimbal di tangan mereka. Pintu mobil terbuka, seorang pemuda berjas khusus pesanan. Dengan aura kuat turun. Dia tidak menghiraukan tatapan heran di sekelilingnya, langsung melangkah menuju diriku yang berdiri di tangga. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, dia memelukku. Kakak Sheng, kudengar kau mendapat masalah setelah keluar penjara. Ada yang bisa kubantu? Lin Xiang. Urusan rumah tangga kecil, kenapa sampai mengganggumu? Pemuda ini adalah putra tunggal keluarga terkaya Lin. Lin Cheng, 3 tahun lalu di penjara, aku menyelamatkan nyawanya. Kemunculannya seperti tamparan tak terlihat yang mendarat di wajah setiap pengacau di tempat itu. Lin Xiang dari Lin Group? Tidak mungkin. Sheng Teng, seorang mantan narapidana, bagaimana mungkin kau mengenalnya? Mantan narapidana? Tuan Sheng menyelamatkan orang, bahkan lebih dari itu, dia menanggung hukuman untuk orang-orang pengecut yang takut bertanggung jawab. Berkas kasus kecelakaan 3 tahun lalu sudah kusuruh pengacaraku ambil. Kebenaran akan segera terungkap. Mendengar kata, kebenaran, Sheng Teng yang bersembunyi di balik kerumunan lemas, langsung terjerembab di tanah. Hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Campur tangan keluarga terkaya Lin berarti kebohongan yang dia bangun seumur hidup akan segera terkoyak habis. Dengan kedatangan Lin Cheng, para wartawan di luar dengan cepat mengalihkan posisi. Mereka tidak lagi menanyaiku mengapa mengusir orang tua, justru dengan giat menggali kejanggalan kecelakaan 3 tahun lalu. Pusat badai langsung berpindah ke Sheng Teng. Di dalam ruang tamu, tim hukum kelas atas yang dibawa Lin Cheng sudah mengambil alih semua urusan opini publik. Suan Wan sibuk menuang teh di samping, melihat bantuan kuat yang datang tiba-tiba ini. Kekhawatiran di matanya akhirnya sirna, berganti dengan kekaguman. Kakak Sheng, saat itu kau terlalu bodoh, demi keluarga seperti ini tidak sepadan. Dulu kupikir ikatan keluarga lebih penting dari segalanya, sekarang setelah melihatnya dengan jelas, malah terasa lebih ringan. Saat itu, ponselku berdering, ternyata ayahku menelepon.
Kali ini, nada bicaranya tidak lagi arogan dan penuh makian, hanya tersisa tangisan dan permohonan yang hina. Xiaolin, cepat suruh Lin Cheng berhenti. Kalau Sheng Teng ditangkap, keluarga mereka akan hancur total. Dia adik kandungmu, kau tidak bisa membiarkannya hancur begitu saja. Ayah, aku sudah menggantikannya di penjara 3 tahun, itu sudah lunas. Untuk langkah selanjutnya, biarkan dia jalani sendiri. Aku menutup telepon. Lalu langsung memblokir nomor itu. Di luar jendela, Sheng Teng sedang dikepung beberapa wartawan, tidak bisa melarikan diri. Wajahnya yang dulu penuh dengan rasa superioritas, ini dipenuhi keputusasaan. Aku melihat keributan di luar jendela. Namun pikiranku sedang merencanakan langkah selanjutnya. Mengambil kembali rumah itu hanya awal. Aku harus membuat mereka mengerti bahwa harga diri dan ikatan keluarga yang mereka injak-injak tidak pernah menjadi alat tawar yang bisa dipermainkan sembarangan. Campur tangan Lin Cheng seperti bom air dalam. Benar-benar menghancurkan ketenangan terakhir keluarga Sheng. Saat berita bahwa Sheng Teng dibawa polisi untuk membantu penyelidikan sampai, orang tuaku yang tadinya masih berharap menjadi kaya raya dari serangan siber, benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Kali ini, mereka tidak membawa wartawan, juga tidak membawa pengeras suara, melainkan seperti dua boneka yang kehilangan jiwa. Saling menopang dan muncul di depan pintu ruang kerjaku. Tangan ayah yang dulu selalu menunjukku dan memaki-maki, kini gemetar hebat. Suaranya serak, dengan nada gemetar yang hampir seperti memohon. Xiaolin, ayah mohon padamu. Di pihak Lin Cheng, kau hanya perlu mengatakan satu kata. Masalah dulu bisa dihapus. Adikmu, dia masih punya anak. Dia tidak bisa masuk penjara. Aku melihat kerutan dalam bidahinya, namun hatiku tidak bergeming sedikit pun. Pengalaman hari-hari ini telah menghapus semua rasa terima kasihku pada keluarga ini. Ibuku tiba-tiba berlutut di lantai. Menangis terseduh-seduh, Xiaolin, ibu mohon padamu. Asalkan kau lepaskan adikmu, rumah itu tidak kami ambil. Kami akan pindah. Kami akan pulang kampung bertani, apa masih tidak bisa? Rumah itu memang milikku. Sedangkan Sheng Teng, hukum akan memberikan keputusan yang adil baginya, bukan aku. Tangisan ibuku di ruang kerja yang sunyi terdengar sangat menyayat hati. Aku memejamkan mata, dan dalam benakku muncul diriku yang penuh semangat sebelum dipenjara. Saat itu, aku berpikir melindungi keluarga adalah tugas suci. Namun tidak tahu bahwa cinta yang keras kepala ini akhirnya menjadi belenggu yang mengurungku selama 3 tahun. Setakat Sheng dibawa pergi, Xiaolin benar-benar merobek topeng kemunafikannya. Dia tahu semuanya sudah berakhir, dan bahkan berencana sebelum pengadilan memberikan putusan eksekusi paksa. Untuk menguangkan semua barang berharga di rumah dan membawanya pergi. Sofa disobek, lampu mahal dibongkar setengahnya, bahkan lukisan dinding pun dicabut dengan kasar olehnya. Dia seperti anjing pemburu yang ketakutan, mencoba menggigit daging terakhir sebelum kehilangan wilayahnya. Aku tidak peduli, berapapun hasil jualan furnitur bekas itu, dapatkan saja. Juga kulkas itu. Harus dibawa pergi sore ini. Saat dia sibuk memindahkan barang-barang, pengacara Zhang bersama beberapa petugas pengadilan berseragam muncul di pintu. Melihat kekacauan di seluruh ruangan, alis pengacara Zhang mengerut erat. Nyonya Xia, berdasarkan perintah pengadilan, semua renovasi tetap dan fasilitas tambahan di properti ini termasuk dalam cakupan perlindungan. Tindakan Anda saat ini dicurigai dengan sengaja merusak barang. Xiaolin seperti orang gila berteriak sambil mengacungkan gunting. Kalian pergi, ini rumah suamiku. Sheng Lin, mantan narapidana itu, berhak apa merebutnya? Aku lebih baik menghancurkannya daripada memberinya satu bata pun. Petugas segera melarangnya. Xiaolin terpuruk di lantai yang penuh debu, melihat barang-barang yang belum sempat dibawa pergi. Dan berteriak putus asa. Aku berdiri di bawah naungan pohon di depan rumah lama, melihat barang-barang yang dulu ku kenal. Satu persatu ditempeli segel. Disinilah dulu aku bekerja keras membeli rumah, membawa semua impianku untuk masa depan. Namun sekarang melihatnya dihancurkan oleh Xiaolin sendiri, hatiku malah merasakan kelegaan yang belum pernah ada. Jika ada hal yang tidak dihancurkan sepenuhnya, kehidupan baru tidak akan pernah benar-benar dimulai. Segel pengadilan sudah ditempel. Xiaolin karena dicurigai merusak barang, dibawa pergi untuk diselidiki. Lorong yang tadinya ramai, kini sunyi seperti maut. Hanya kedua orang tuaku yang sudah tua, seperti kehilangan jiwa, terpuruk di tangga yang dingin. Aku melihat pintu anti maling yang dulu kupilih sendiri, catnya sudah mengelupas, seperti tali keluarga yang goyah ini. Ibu mengangkat kepalanya, matanya yang keruh tidak lagi berwibawa, hanya menyisakan keluhan tak berujung. Suaranya serak dengan sedikit getaran, Xiao Sheng, apa kau benar-benar akan menghabisi kami? Adikmu menderita di dalam, sementara kau di sini mengambil rumah. Apa hati nuranimu benar-benar dimakan anjing? Ayah, hati nurani, sudah hilang saat aku di penjara 3 tahun lalu. Rumah ini akan kurencanakan ulang, tapi mulai hari ini, kalian tidak akan bisa menginjakkan kaki di sini lagi. Ibuku mendengar ini ingin menangis lagi, tetapi ditahan oleh tangan yang lembut namun kuat. Suan Wan entah kapan muncul di ujung lorong. Dia mengenakan pakaian kerja yang rapi, membawa beberapa dokumen hukum.
Dia dengan sopan mengangguk kepada orang tuaku. Tapi nada bicaranya tak terbantahkan. Paman, Bibi, saya asisten pribadi Tuan Sheng. Mengenai penanganan selanjutnya dari properti ini, prosedur hukum sudah selesai. Jika kalian terus mengganggu, saya akan mewakili Tuan Sheng untuk mengajukan perintah pembatasan. Kedua orang tuaku terintimidasi oleh aura profesional Suan Wan. Mereka terbiasa membuat keributan di rumah. Tapi paling takut pada orang beradab yang bicara hukum dan aturan. Melihatnya, aku agak terkejut. Bagaimana kau bisa datang? Tuan Sheng bilang kau butuh bantuan yang paham hukum dan teliti, jadi aku menawarkan diri. Kakak Sheng, beberapa pekerjaan kotor tidak perlu dilakukan sendiri. Serahkan padaku saja. Aku melihat Suan Wan, ada kehangatan di hatiku. Di saat dikhianati semua orang ini. Gadis yang awalnya hanya penyewa ini, menjadi pendukungku yang paling kuat. Meskipun rumah sudah kembali, Xialin tidak benar-benar hilang. Dia memanfaatkan celah penangguhan penahanan, bahkan berhasil melalui berbagai hubungan untuk mengundang Suan Wan. Dia mengira Suan Wan hanya pekerja sementara yang kusewa, ingin menyuapnya untuk menghancurkan pertahananku dari dalam. Xialin duduk di seberang meja, meskipun berdandan tebal, tidak bisa menyembunyikan kelelahannya di mata. Dia mengeluarkan kartu bank dari tas, dengan lembut mendorongnya ke depan Suan Wan. Xialin merendahkan suaranya, matanya berkilat serakah. Wan, tolonglah, aku mohon. Asal kau bisa dapatkan kontrak pembelian rumah asli itu. 50.000 di kartu ini akan menjadi milikmu. Suan Wan dengan anggun meminum kopi, meletakkan cangkirnya. Sudut bibirnya membentuk senyuman sinis. Dia memandang Xialin, seperti melihat badut. Nyonya Xia, mungkin kau salah paham. Saya bukan karyawan Tuan Sheng. Saya adalah mitra bisnisnya. Perilakumu yang membujukku untuk menghancurkan bukti sudah kurekam sepenuhnya. Wajah Xialin langsung pucat pasi. Dia berdiri tiba-tiba, dasar kau. Dasar kau, berani mempermainkanku, jangan tertipu oleh uang kotor itu. Dia hanyalah sampah yang pernah dipenjara. Aku mendorong pintu masuk dan melihat penampilan Xialin yang menyedihkan. Dia pernah menjadi istri adikku. Aku bahkan sempat mempertimbangkan untuk membelikannya mobil dan rumah. Tapi dia memilih jalan yang paling rakus. Jalan yang paling keji. Aku menatapnya, hanya ada kekecewaan di mataku. Kesempatan terakhirmu telah kau hancurkan sendiri dengan tanganmu. Pengacara Zhang sudah menunggu di bawah. Mengenai hal penyuapan dan pemalsuan bukti, pergilah menjelaskan kepada hakim. Xialin terkulai lemas di kursi. Bibirnya bergetar, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Sinar matahari di luar jendela menyinari ruang pribadi, tapi tak mampu menerangi hatinya yang kelam. Aku menoleh ke arah Suan Wan. Dia mengedipkan mata padaku. Keakraban itu mengalir tenang di udara. Pertarungan mengenai keserakahan dan pengkhianatan ini, pemenangnya sudah ditentukan sejak awal. Dan penghitungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah Xialin dibawa pergi, ayahku yang tadinya masih cukup tegar, tiba-tiba jatuh sakit. Dia terbaring di ranjang rumah sakit, dengan handuk di keningnya. Mulutnya tak henti-hentinya menggumamkan nama Sheng Teng. Aku tahu, ini adalah kartu truf terakhir mereka. Menggunakan sandera kasih sayang keluarga untuk memaksaku mencabut gugatan. Saat aku mendorong pintu masuk, ibuku sedang duduk di tepi ranjang sambil mengusap air mata. Melihatku, dia tidak melompat dan memarahiku seperti biasanya. Sebaliknya, dengan gemetar dia menarik ujung bajuku. Matanya penuh dengan permohonan. Xiaolin, jantung ayahmu sudah tidak kuat. Dokter bilang dia tidak boleh kaget lagi. Demi keluarga yang hampir hancur ini. Lepaskan adikmu dan Xialin. Aku menarik ujung bajuku. Nada bicaraku tenang tanpa sedikit pun gelombang. Bu, 3 tahun lalu saat aku di penjara, hatiku juga hancur berkeping-keping. Saat itu, siapa yang mempertimbangkan keluarga dan melepaskanku? Ayahku yang terbaring di ranjang tiba-tiba batuk hebat. Dengan gemetar dia menunjukku, ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa bersuara. Aku menatapnya. Tak ada amarah di hatiku, hanya rasa lelah yang sudah melihat dunia ini. Kau anak durhaka ini. Kau mau membunuhku? Xiaolin, kau. Dokter bilang tekanan darahmu hanya naik, tidak ada masalah serius. Sandiwara ini mungkin berguna jika dimainkan di depan wartawan. Tapi di hadapanku, sudah tidak mempan lagi. Aku berjalan keluar dari ruang perawatan. Dari belakang terdengar tangisan putus asa ibuku. Aku tidak menoleh. Kekacauan di rumah sakit itu tidak mempengaruhi ritme hidupku. Aku duduk di kursi goyang di teras, memandangi danau yang tenang di kejauhan. Suan Wan datang dengan membawa 2 cangkir kopi yang baru dibuat. Dengan hati-hati dia meletakkannya di meja kecil. Gerakannya sangat alami, seolah kami sudah terbiasa bersama seperti ini sejak lama. Selama waktu ini, dia membantuku menangani banyak dokumen hukum dan urusan sosial, membuatku bisa menarik diri dari urusan keluarga yang kacau balau itu. Kakak Sheng, Tuan Lin sudah melengkapi bukti kecelakaan mobil tahun itu. Fakta bahwa Sheng Teng dulu menyuruh orang lain menanggung kesalahannya sudah pasti. Sebentar lagi vonis akan resmi dijatuhkan. Biarkan dia pergi ke tempat yang seharusnya. Itu sudah seharusnya dia tanggung sejak 3 tahun lalu. Kehidupan Sheng Teng di tahanan tidaklah mudah, tanpa perlindungan orang tua.
Juga tanpa arogansi Xialin. Sifat manjanya sejak kecil akan membuatnya menderita di tempat itu. Xuanwan ragu sejenak. Matanya menatapku dengan lembut. Setelah semua urusan ini selesai, apa rencanamu? Akan tetap menjadi tuan tanah dengan 10 villa ini? Aku memandang ke kejauhan. Senyuman tipis muncul di sudut bibirku. Ini baru permulaan. Kekosongan 3 tahun itu akan kuisi dengan cara yang lebih berarti. Wan, saat itu nanti. Kau mau terus membantu aku? Xuanwan tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Matanya berkilauan. Aku tahu, semua masa lalu yang kelam dan kotor itu sedang terkelupas sedikit demi sedikit. Dan kehidupan baru perlahan naik, bagaikan matahari pagi di atas permukaan danau. Dengan dimasukkannya bukti kunci yang diberikan keluarga Lin ke dalam berkas perkara. Kebenaran tentang kecelakaan mobil yang tertutup 3 tahun lalu akhirnya terungkap ke publik. Sheng Teng dijatuhi hukuman penjara 4 tahun karena melarikan diri dari kecelakaan dan menyuruh orang lain menanggung kesalahannya. Saat vonis dibacakan, Sheng Teng seluruh tubuhnya lemas di kursi terdakwa. Dia selalu mengira selama orang tua melindunginya, selama Xialin ribut, dia bisa selamanya bersembunyi di balik bayanganku. Tapi dia lupa, bayangan pun punya ujung. Ayahku di kursi sidang meneteskan air mata. Memukul-mukul dadanya. 4 tahun, anakku yang lulusan universitas ternama itu. Hidupnya hancur total. Sheng Lin, kau sebagai kakak laki-laki. Bagaimana bisa hatimu begitu kejam? Aku perlahan berdiri. Pandanganku tenang menatap ayah. Ayah, saat aku menggantikannya menjalani 3 tahun penjara, kau tak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang keras. Sekarang dia hanya pergi memikul tanggung jawab yang seharusnya dia tanggung. Kau sudah tidak tahan. Ibuku menangis hampir pingsan. Mulutnya masih menggumamkan umpatan yang tidak jelas. Dia bilang aku pembawa sial keluarga. Aku tidak menghiraukannya. Aku melangkah keluar dari ruang sidang. Angin dingin menerpa wajahku, namun aku merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tuan Sheng, Xialin terlibat dalam beberapa tuduhan, masa hukumannya mungkin tidak akan lebih pendek dari Sheng Teng. Aku tahu sengketa properti telah ditutup sepenuhnya. Sudah selesai. Tapi ini hanyalah awal dari kehidupan baruku. Pengacara Zhang, bantu aku menghubungi Tuan Muda Lin. Aku ingin memulai rencana investasi itu. Baik, CEO Sheng. Tuan Muda Lin. Ini pengacara Zhang, CEO Sheng mencarimu. Setelah membereskan kekacauan keluarga. Aku tidak tenggelam dalam kenikmatan balas dendam. Sebaliknya, aku menerima undangan Lin Cheng dan resmi melangkah ke lingkaran bisnis papan atas. Aku menjual 5 villa sebagai modal awal. Dengan uang ini, aku akan membangun kerajaan bisnis milikku sendiri. Di pesta itu, aku mengenakan jas yang dibuat khusus, dengan aura yang tenang dan stabil. Xuanwan, sebagai mitra bisnisku, tampil memukau dengan gaun malamnya. Dia bergerak lincah di antara para tokoh besar. Bercakap dan tertawa dengan santai, memperkenalkanku satu persatu tokoh berpengaruh. Kakak Sheng. Orang di sana itu adalah ketua kamar dagang. Dia sangat tertarik dengan proyek renovasi kota lama yang kau usulkan. Dia ingin bicara empat mata denganmu. Bagus, sepertinya langkah pertama kita berjalan sangat mantap. Saat kami hendak mendekat, seorang tamu tak diundang menghadang jalan. Dia adalah taipan properti terkenal di Jiangcheng, Direktur Zhao. Dia menggoyangkan gelasnya, tersenyum sinis. CEO Sheng akhir-akhir ini namanya melambung. Kudengar kau berselisih hebat dengan keluargamu. Bisnis itu butuh keharmonisan, kau bahkan bisa melawan orang tuamu sendiri. Direktur Zhao, informasimu cukup cepat. Tapi, aku berbisnis dengan aturan dan batas. Orang yang tidak punya batas memang tidak layak bekerja sama denganku. Wajah Direktur Zhao langsung berubah sangat buruk. Para elit bisnis di sekitar mulai melirik, jelas menilai ulang kekuatan dan kelincahanku. Aku tidak membiarkan gangguan kecil ini mengacaukan ritmeku. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, Direktur Zhao hanyalah satu dari sekian banyak pesaing. 3 hari kemudian, aku kembali menerima undangan dari Direktur Zhao. Setelah ragu-ragu, aku tetap menghadirinya. Begitu masuk, kulihat Direktur Zhao duduk di sofa kulit, memutar 2 bola giok di tangannya. Wajahnya dipenuhi senyum munafik yang menganggap dirinya bisa mengendalikan orang lain. Dia mengira dengan memanfaatkan skandal yang dibuat oleh orang tuaku yang keterlaluan. Dia bisa memaksaku mundur dalam proyek renovasi kota lama. Aku duduk di depannya, dengan tenang minum teh. Xuanwan berdiri di belakangku, meletakkan map dokumen tebal di atas meja marmer. Suara map jatuh terdengar berat dan kuat. Seperti pukulan giok. Direktur Zhao menatapku dengan sinis, lalu menghembuskan asap rokok. Daripada dihancurkan, bagaimana pertimbangan CEO Sheng? Berita online belum berhenti, loh. Asal kau serahkan tanah itu padaku, aku jamin besok para wartawan itu akan hilang. Kau akan tetap menjadi pengusaha sukses yang bergengsi. Aku meletakkan cangkir teh, sudut bibirku terangkat, dan memberi isyarat pada Xuanwan.
dan memberi isyarat pada Xuanwan. Direktur Zhao, sepertinya kau lupa di mana aku menghabiskan 3 tahun terakhir ini. Di tempat itu, hal terpenting yang kupelajari adalah jangan pernah membiarkan dirimu diancam. Xuanwan membuka map, isinya bukti nyata semua praktik ilegal Direktur Zhao selama ini, pembongkaran paksa, penggelapan pajak, dan beberapa kasus suap. Barang-barang ini kuminta Lin Cheng menggunakan jaringan intelijen keluarga Lin untuk mengumpulkan dan menyusunnya semalaman. Direktur Zhao, jika barang-barang ini diserahkan ke unit investigasi ekonomi, menurutmu perusahaankah masih bisa bertahan melewati akhir pekan ini? Senyum Direktur Zhao langsung membeku. Bola giok di tangannya berbenturan dengan suara menusuk. Keringat mulai mengucur di dahinya. Sombongnya yang semula langsung runtuh di hadapan bukti. Keringat mulai mengucur di dahinya. Sombongnya yang semula langsung runtuh di hadapan bukti. Xiao Sheng, kita sama-sama pebisnis. Tidak perlu saling menghancurkan, kan? Aku berdiri, merapikan jas, dengan senyum penuh keyakinan di bibir. Ikan akan mati. Tapi jalaku tidak akan putus. Direktur Zhao, aku juga tidak ingin bermusuhan denganmu. Kalau tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Aku berjalan keluar dari ruang VIP tanpa menoleh ke belakang. Direktur Zhao terkulai lemas di sofa, seperti segumpal lumpur. Badai di dunia bisnis untuk sementara mereda. Tapi ujian hidup baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, Xialin melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit pengawasan. Karena Sheng Teng dan Xialin sedang menjalani hukuman. Keluarga Xia menganggap bayi itu sebagai beban. Berputar-putar, akhirnya bayi dalam selendang itu dikirim ke ruang kerjaku. Karena Sheng Teng dan Xialin sedang menjalani hukuman, keluarga Xia menganggap bayi itu sebagai beban. Berputar-putar, akhirnya bayi dalam selendang itu dikirim ke ruang kerjaku. Aku menatap makhluk kecil yang lemah di dalam buayan itu, dengan pandangan yang rumit. Siapa namanya? Xialin belum memberinya nama, kolom di akta kelahiran itu kosong. Kakak Sheng, apa kau benar-benar sudah memutuskan mengadopsi anak ini? Berarti seumur hidupmu kau akan terjerat dengan 2 bayangan itu. Aku khawatir padamu. Aku menatap tatapan lembut Xuanwan. Mengulurkan tangan ke bayi itu, ujung jarinya digenggam erat oleh tangan kecil bayi itu. Dia tidak punya pilihan, tapi aku punya pilihan. Panggil saja dia. Panggil dia Sheng Nian, untuk mengenang kasih sayang keluargaku yang telah mati, juga mengingatkanku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun ada kritik dari luar, aku resmi mengurus proses adopsi, demi memberikan Nian Er lingkungan yang tenang. Untuk pertumbuhannya, aku memperlambat langkah ekspansi bisnisku, dan Xuanwan juga menolak. Banyak posisi bergaji tinggi, dan menjadi penjaga paling lembut di rumah ini. Waktu berlalu, dalam sekejap 3 tahun telah berlalu. Di halaman villa, pohon ginkgo menguning lalu menghijau, hijau lalu menguning. 3 tahun dingin dan panas berlalu begitu saja di ujung jari. Nian Er dari bayi yang hanya bisa menangis itu tumbuh menjadi seorang bocah cilik yang membawa tas sekolah, melangkah dengan kaki pendek dan berteriak di belakangku. Ayah, Tante Wanwan bilang. Hari ini akan mengajakku ke kebun binatang. Cepatlah. Baik. Aku melihat kegembiraan Nian Er, hatiku tergerak, aku menggendong Nian Er. Dengan mesra mencubit hidungnya. Baik. Ayah dan Tante Wanwan akan mengantarmu. Ketenangan 3 tahun ini, kadang-kadang juga dipecah oleh suara bising yang menusuk. Orang tuaku itu muncul setiap beberapa bulan di pintu masuk kompleks villa, topiknya selalu seputar uang. Sheng Teng di dalam perlu diurus. Atau Xialin sakit perlu biaya obat. Saat itu, ayahku lagi memukul-mukul pintu besi. Suaranya tua namun tetap tajam, Sheng Lun. Memelihara anak serigala durhaka saja bermurah hati. Adik kandungmu menderita di dalam, kau saja tidak mau melihatnya. Apa kau tidak punya hati? Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ayah yang dulu kuhormati itu. Dari atas ke bawah, nadanya sedingin es. Uang pensiun yang kuberikan pada kalian cukup untuk hidup. Adapun Sheng Teng, itu dosa yang harus dia tebus. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Aku menutup jendela, mengisolasi sumpah serapah itu dari dunia. Nian Er di pelukanku tidur dengan tenang. Dia adalah satu-satunya penghiburanku selama 3 tahun ini. Sementara itu, di dalam penjara, Sheng Teng memegang nampan besi yang cacat, meringkuk di sudut. Tangannya yang dulu hanya pernah memegang surat penerimaan universitas ternama. Sekarang dipenuhi lecet berdarah akibat kerja fisik berat. Kepala penjara menuangkan sisa makanan di tangannya. Ke dalam nampan Sheng Teng, mencibir, bukankah ini si jenius yang menyuruh kakak kandungnya memikul hukuman? Bagaimana? Hari ini tempat ini belum dibersihkan. Sudah mau makan? Tubuh Sheng Teng gemetar hebat, matanya penuh ketakutan. Maaf. Aku segera pergi, segera pergi. Sheng Teng meletakkan nampan, mengambil pel seperti anjing kehilangan rumah. Dia dulu mengira masuk penjara hanya berganti tempat tidur, tapi tidak menyangka aturan di sini lebih kejam daripada dunia luar. Dia mencoba menyebut namaku di dalam. Ingin mencari perlindungan dengan nama Tuan Tanah Kaya Raya. Kakakku adalah Sheng Lun, dia sangat kaya. Asal kalian menjagaku,
Belum selesai bicara, dia dipotong oleh tamparan keras. Mata orang itu penuh penghinaan. Kakakmu adalah Sheng Lun, dia adalah dermawan besar orang terkaya. Kau ini binatang yang menjebak kakak kandungmu. Pantaskah menyebut namanya? Selama sehari di sini, kau harus berlutut di sini sehari. Sheng Teng terkulai di lantai penuh air kotor, menutup mata dengan putus asa. Dia akhirnya merasakan ketidakberdayaku saat masuk penjara dulu. Tapi yang berbeda, aku untuk melindungi, sedangkan dia. Mata orang itu penuh penghinaan. Itu adalah cemoohan paling langsung terhadap orang yang egois sampai ke tulang sumsum seperti dia. Kakakmu adalah Sheng Wen. Dia adalah dermawan besar orang terkaya. Kau ini binatang yang menjebak kakak kandungmu juga pantas menyebut namanya? Selama sehari di sini, kau harus berlutut di sini sehari. Sheng Teng terkulai di lantai penuh air kotor, menutup mata dengan putus asa. Dia akhirnya merasakan ketidakberdayaku saat masuk penjara dulu. Tapi yang berbeda, aku untuk melindungi, sedangkan dia hanya menebus dosa. Kabar bahwa Sheng Teng menderita di dalam dengan cepat menyebar melalui berbagai saluran. Sampai ke telinga orang tuaku. Mereka tidak merenungkan kesalahan Sheng Teng, malah merasa semua ini terjadi karena aku tidak menggunakan hubunganku untuk merawat adikku. Ayahku muncul lagi di hadapanku, pakaiannya sudah lama tidak diganti. Memancarkan aura kehancuran. Suaranya serak dan penuh amarah, Sheng Teng. Lihatlah bagaimana adik kandungmu hidup di dalam sana. Tulang rusuknya dipukul patah, tapi kau di sini makan enak dan minum enak. Itu jalan yang dia pilih sendiri. 3 tahun lalu saat aku menderita seperti ini, bukankah kau bilang kakak laki-laki seperti ayah? Tahan saja sebentar pasti berlalu, ibuku melompat keluar dari balik taman bunga, hendak mengulangi trik lama. Ingin berguling-guling di tanah dan membuat keributan, tapi aku tidak memberinya kesempatan, langsung memerintahkan petugas keamanan untuk maju. Ayo lihat semua orang. Seorang ayah hendak memukul mati orang tua kandungnya sendiri. Dia memelihara anak haram dan tidak peduli nasib adik kandungnya. Aku menatap mereka dengan dingin, gelombang terakhir di mataku pun lenyap. Anak haram itu adalah darah daging Sheng Teng dan Xiaolin. Kalian masih berulah di sini, aku akan suruh pengacara memberitahu Sheng Teng di penjara. Bagaimana orang tuanya memperlakukan satu-satunya anaknya. Suara ibuku terhenti mendadak, dia seperti ayam betina tua yang dicekik lehernya. Menatapku dengan dingin. Mereka tidak tahu bahwa Nian Er adalah anak dari Sheng Teng dan Xiaolin. Sekarang semuanya terpaku di tempat. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman sinis, aku berbalik hendak kembali ke kamar. Tapi ayahku memanggilku. Nada suaranya mengandung sedikit permohonan dan harapan yang hati-hati. Xiaolin, biarkan aku melihat anak itu. Boleh? Xiaolin. Biarkan aku melihat anak itu. Boleh? Aku tidak menoleh, berjalan masuk ke dalam rumah. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh Nian Er. Aku tidak percaya pada mereka. Xuan Wan sedang menggendong Nian Er yang sudah tertidur lelap, berdiri di pintu masuk. Cahaya lembut menyinari mereka, itulah rumah yang ingin aku lindungi. Sejak Xiaolin melahirkan Nian Er di rumah sakit pengawasan. Karena tekanan mental yang besar selama masa nifas dan persidangan, dia menderita penyakit parah yang menetap. Wanita yang dulunya sombong. Setiap hari hanya ingin berpakaian mewah dan berhias emas, ini hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit, matanya kosong menatap langit-langit. Rambutnya kering dan kusam, pipinya cekung, akibat kekurangan darah dan energi yang berkepanjangan. Bahkan untuk bangun minum air pun menjadi sangat sulit. Petugas penjagaan memang merawatnya sesuai aturan. Tapi rasa dingin dari sistem itu membuat kesepiannya berlipat ganda. Anak. Anak itu, ibu membawanya kemana? Perawat yang berjaga di sampingnya tidak menjawab, hanya mengganti infusnya secara rutin. Xiaolin tidak tahu bahwa ibuku yang begitu mencintai uang itu sudah membuang anaknya sebagai beban. Dia juga tidak tahu bahwa kakak laki-laki yang pernah dia hina sebagai narapidana kerja paksa itu kini menjadi satu-satunya harapan hidup anaknya. Setetes air mata panas mengalir dari sudut mata Xiaolin. Nada suaranya penuh ketidakrelaan. Sheng Lin, apakah kau sedang menertawakan penderitaanku? Sekarang aku jatuh ke titik ini, apakah kau puas? Penyesalannya bukan karena menyakiti orang lain. Tapi karena dirinya sendiri kehilangan kehidupan mewah yang seharusnya bisa dia miliki. Di bawah siksaan mental yang menyimpang ini. Penyakitnya kambuh berulang kali. Dokter bilang akar penyakit ini mungkin akan menemaninya seumur hidup. Cahaya matahari menembus jeruji besi, menciptakan bayangan bercak-bercak di lantai. Xiaolin memejamkan mata. Di kepalanya hanya terbayang hari-hari ketika dia dulu tinggal di rumahku yang sudah lunas itu dan berfoya-foya. Tapi hari-hari itu akhirnya menjadi mimpi yang tak bisa dia kembali lagi. Setelah orang tuaku tahu aku mengadopsi Nian Er, mereka akhirnya melihat situasi dengan jelas. Mereka tahu, Sheng Teng dan Xiaolin sudah tidak bisa diandalkan lagi. Jika mereka benar-benar membuatku marah, maka sisa hidup mereka hanya akan mengemis di jalanan. Jadi, ketika kabar bahwa Xiaolin sakit parah datang, mereka tidak lagi berani datang membuat keributan dengan wartawan seperti dulu, melainkan berganti wajah. Ayahku duduk membungkuk di tepi sofa, kedua tangannya canggung mengusap-usap pahanya. Ibuku di samping terus menyeka air mata. Matanya sesekali mengintip reaksiku,
Seperti dua anak kecil yang bersalah. Xiao Lin. Ayah tahu dulu kami bodoh, menyakiti hatimu. Sekarang adikmu masuk penjara. Xiao Lin di rumah sakit juga menderita penyakit parah, keluarga kita benar-benar hanya bisa mengandalkanmu. Benar, Xiao Lin, ibu sekarang setiap hari menyesal, dulu tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Penyakit Xiao Lin perlu banyak biaya. Lihat, bisakah kau, demi Nian Er. Membantunya sedikit, aku meletakkan laporan di tanganku, menatap mereka dengan dingin. Kerendahan hati yang terlambat ini tidak membuatku merasa puas, malah terasa lebih ironis bagiku. Jika aku masih mantan narapidana yang baru keluar tanpa sepeser uang, akankah mereka berbicara dengan rendah hati seperti ini padaku? Apa kalian takut aku tidak memberi kalian uang pensiun? Atau benar-benar merasa Xiao Lin kasihan? Wajah ayahku berkedut. Di matanya terlintas rasa malu karena ketahuan, tapi dia cepat-cepat memasang ekspresi tersenyum. Mana mungkin? Kamu adalah anak kandung kami, tentu kami ingin keluarga ini baik-baik saja. Jika penyakit kronis Xiao Lin tidak bisa disembuhkan, kelak ketika Nier sudah besar, kami tidak bisa memberikan penjelasan kepadanya. Saat itulah, Xuan Wan menggendong Nier turun dari lantai atas. Melihat pemandangan itu, Nier secara naluriah merapat ke dalam pelukan Xuan Wan. Kakak Sheng, Nier harus tidur siang. Soal biaya pengobatan Xiao Lin. Pengacara bilang, kalau mengikuti prosedur hukum, kami hanya perlu menanggung sebagian kecil. Ibuku langsung panik mendengar prosedur hukum, tapi dia tidak berani berteriak keras, hanya bisa menatapku dengan penuh harap. Matanya dipenuhi kecemasan setelah perhitungan. Dia merendahkan suaranya, Xiao Lin. Jangan dengarkan pengacara, mereka orang luar. Kita ini satu keluarga. Anggap saja ini beramal, bantu Xiao Lin, M.A. Aku melihat mereka dengan sikap terpaksa menunduk demi bertahan hidup, sedikit kehangatan terakhir di hatiku perlahan menghilang. Mereka bukan menjadi lebih baik, hanya menjadi lebih lemah. Dan aku, sedang mempertimbangkan sandiwara tentang penebusan ini. Bagaimana seharusnya kelanjutannya? Belum sempat aku memikirkan cara memperlakukan Xiao Lin, aku mendapat kabar bahwa Xiao Lin, karena distorsi psikologis jangka panjang, dan siksaan penyakit yang berulang, akhirnya pada suatu malam dingin yang dalam, menutup mata sendirian di rumah sakit pengawasan. Sampai mati dia tidak bisa lagi melihat anak itu, juga tidak bisa menunggu Sheng Teng keluar dari penjara. Tidak lama kemudian, Sheng Teng bebas setelah menjalani hukuman. 4 tahun penjara telah menghancurkan harga dirinya, tetapi memupuk kekerasan dalam dirinya. Saat dia melangkah keluar dari pintu penjara, kedua orang tuanya yang berambut putih telah menunggu lama. Mereka bukan saja tidak merenungkan kejahatan Sheng Teng, malah menjual sisa harta terakhir di kampung halaman, berniat untuk membiayai putra bungsu yang paling mereka sayangi. Namun Sheng Teng sudah bukan lagi seperti yang mereka ingat. Seorang siswa berprestasi dari Bingbing Youli, Sheng Teng, menendang tas bawaan yang dilempar orang tuanya, matanya dingin. Hanya bawa uang sebanyak ini, kalian selama ini hidup enak di luar, dan memberi aku tempat tinggal reot seperti ini. Xiao Teng, ayah ibu tidak mampu, uang sudah habis untuk biaya pengobatan dan keperluanmu serta Lin Lin. Kita tenang dulu, besok ayah akan cari kerja di proyek, ibu jadi pembantu rumah tangga, pasti bisa menghidupimu. Sheng Teng mencibir, melihat punggung bungkuk orang tuanya, matanya tidak mengandung setitik pun rasa terima kasih. Hanya tuntutan yang dianggap wajar. Di penjara dia belajar menindas yang lemah, dan sekarang, kesemak termudah di dunia adalah orang tua kandungnya. Cepat jalan. Dan jangan sebut nama Sheng Lin di depanku. Tunggu aku pulih. Cepat atau lambat akan kubuat dia mengembalikan semua yang dia hutang padaku. Kedua orang tua saling pandang, dengan patuh mengikuti di belakang. Mereka pikir telah menemukan sandaran, tapi tidak tahu bahwa yang mereka bawa pulang adalah jurang yang tak akan pernah terisi. Tidak lama setelah Sheng Teng keluar penjara, dia didiagnosis mengidap penyakit mematikan. Siksaan penyakit membuatnya semakin mengerikan. Setiap hari dia terbaring di tempat tidur, menendang dan memukul orang tuanya yang pulang dari kerja keras, sedikit tidak puas langsung memaki-maki. Kenapa hidup begini sengsara? Kalian mau meracuni aku untuk hemat uang? Pergi cari uang. Aku mau daging, aku mau minum alkohol. Xiao Teng, ibu kerja 12 jam hari ini. Benar-benar tidak ada uang. Kakakmu, jangan sebut dia. Dia sudah blokir kita. Ini takdir, takdir pilihan kita sendiri. Dibandingkan dengan kehidupan neraka di sana.